sekarang gini, prestasinya oke. Eh, Kucing yang ditampilkan di show selalu bagus gitu. Tapi breedernya nyebelin. Kamu pilih nggak? Ah, tergantung ya. Kalau memang saya butuh line-nya, kalau saya butuh line-nya, mungkin saya akan tetap mengejar. Kamu akan, ya, kamu akan mengesampingkan itu gitu ya. Kalau Ah, memang saya oke. butuh line-nya dan kucing yang diberikan itu secara visual, kalau misalnya kita diimpor, secara visual yang bisa kita lihat karena kita nggak bisa ngeraba langsung ataupun ya katakanlah ini itu looknya kelihatan oke lah untuk mengurangi atau menutupi kekurangan-kekurangan parent-parent yang ada di rumah. Mungkin saya akan Hmm. menyampingkan hal-hal tersebut meskipun benernya menyebalkan. Iya, tapi teman-teman jangan takut dengan kucing ya, dengan kucing yang ibaratnya yang, ya memang beberapa memang kendala ya. Kalau misalnya kita impor kan kita nggak mungkin bolak-balik ya. Kita pertama kali ke negara breeder tersebut, pasti kita sudah lihat kucing yang kita mau, berjalannya dengan waktu, ada perubahan di perjalanan dan tiba-tiba kucing harus diganti, kita nggak mungkin dong ke sana lagi gitu kan, cuma untuk ngelihat kucingnya. Ya mungkin bagi beberapa orang mungkin oke, nggak masalah, tapi mungkin ada beberapa orang yang memang nggak bisa gitu. Nah, tapi ada memang breeder yang sangat-sangat oke kalau saya lihat kemarin, berdasarkan yang saya ketemu sih. Jadi si breeder itu misalnya itu kucing udah diadop udah dibawa ke Indonesia selama kemarin kalau nggak salah misalnya 6 bulanan, kurang lah, 6 bulanan kurang, dia baru ikut 1 atau 2 kali show. Nah tiba-tiba dia ada kendala dengan jamur gitu kan, ada kendala dengan jamur. Si breedernya ini menawarkan untuk kucing dibawa balik ke negaranya dan dia akan biayai semua perjalanannya dan pengobatannya dan semua, dan dia akan kembalikan lagi, antar lagi ke Indonesia. Nah, jadi itu akhirnya akhirnya aku jadi mikir, oh iya, jadi ada poin juga yang harus dimasukkan, yaitu personalnya si breeder ini gitu kan. Iya, Begitu benar. kita dapat, oke, lainnya bagus, prestasinya bagus, tapi ditunjang lagi dengan personal breedernya yang oke, insya Allah sih semua tuh jadinya berjalan dengan lancar ya. Iya, benar. Kalau saya sih biasanya lebih ke kalau misalnya tidak ada problem-problem di kucing yang memang jangka panjang, saya akan tetap mempertahankan kucingnya. Terutama kayak Hmm. misalnya hanya jamur ataupun eh, ya hal-hal yang istilahnya dalam waktu singkat itu bisa disembuhkan. Saya tidak terlalu mempermasalahkan tersebut. Tapi kalau misalnya sudah genetik, misalnya king tile atau dia menyatakan, oh iya ternyata rahang kucing Persia ini oke kok, nggak ada problem. Tapi ketika di kita ternyata sangat-sangat terlihat gitu kan ya. Nah, ya itu mungkin bisa kita pertanyakan lagi, terutama kucing-kucing yang sudah dewasa, yang sudah matur ya istilahnya. Kalau misalnya kita memang belinya adupnya kitten, ya kita tidak sedikit tidak bisa ya istilahnya sangat susah sekali untuk apa ya namanya ya mencari meminta ganti rugi, apalagi kalau misalnya kita adopnya kitten, karena kan namanya kitten ke dewasa itu kan berkembang, kecuali ada perjanjian sama breedernya. Ketika dewasa ada perubahan secara genetik yang memang itu tidak bisa dibawa show kembali, oke, saya bisa menuntut balik, oke, itu nggak masalah. Cuman kalau misalnya tidak ada perjanjian seperti itu, saya rasa eh, nggak bisa. Tapi yang disampaikan Mbak Tuti itu adalah memang benar-benar good breeder ya. Eh, Hmm. Berharap sih breeder di Indonesia ataupun di luar negeri juga bersifat seperti itu, yang benar-benar eh, istilahnya menjadikan adopter itu bukan hanya pabrik uangnya aja, cuman ya kita berhubungan panjang gitu kan ya.
berhubungan panjang ya Ya. istilahnya ya menjalin silaturahmi yang lebih baik lagi. Banyak kok teman-teman breeder Indonesia sendiri yang memang menjual kucingnya bukan hanya semata-mata secara nominal, tapi lebih bagaimana membantu ataupun menjadikan eh, itu sebagai hubungan silaturahmi untuk menjalin istilahnya persaudaraan sesama teman-teman breeder atau pecinta kucing.